Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Al-martabatu tsaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Ya. A'laha qauluhu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Ini dulu, Ustaz. Nah. Tingkatan yang kedua, iman, dan dia terdiri dari 70 cabang. Ini emang di mute, Ustaz? Apa gimana nih? Apa? Speaker yang Ustaz emang di mute? Iya, supaya ini apa? Supaya nggak terdengar suara-suara santri di sini. Oh, oke. Yang tertinggi darinya adalah perkataan tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang terendah darinya membuang halangan dari jalan, dan malu adalah cabang dari iman. Nah, besar. Kalau Al-Quran Taala al-martabatu tsaniyah al-iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Dan dia adalah bid'un wa sab'una syu'batan. Bid'un itu hitungan 3 sampai 9. 3 sampai 9. Jadi berapa? Bisa jadi 73, bisa jadi 74, bisa jadi 75, bisa jadi 76, bisa jadi 77, bisa jadi 78, bisa jadi 79. Itu ya. Oh, artinya bukan terdiri. Bisa juga. Kalau kita lihat terdiri dari 70-an cabang ke cabang. Bid'un ini bukan terdiri artinya. Bid'un ini bukan terdiri, tapi ini 3 sampai 9. Hitungan 3 sampai 9. Dan dianya adalah keimanan itu adalah bid'un. Adalah 70-an, 73, sekitar 73 sampai 79 cabang, syu'batan cabang. Titik. Fa'alaha, yang paling tingginya adalah qaulu, perkataan la ilaha illallah. Wadana, dan yang paling rendahnya adalah imatatul azab, menyingkirkan azab, gangguan anit tariqi dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Naam. Al-martabatu ilmunya apa? Rofa sebagai mubtada, Ustaz. Asalnya itu Rofa sebagai naat. Rofa sebagai naat. Al-iman ilmunya apa? Al-imanu rofa sebagai khobar. Asal. Wa huruf istinafi. Ya. Wa, itu apa namanya? Dhamir rofa munfasil fi mahali rofin sebagai mubtada. Ahsan. Bid'un ilmunya apa? Bid'un i'rabnya rofa sebagai khobar. Iya, sebagai khobar. Wow, di situ. Wow, apa namanya? Wow, atof. Wow, atof. Sab'una i'rabnya apa? Sab'una i'rabnya rofa karena atof ke bid'un. Tanda rofaknya dengan? Wow jamaah. Kenapa wow jamaah? Iya benar. Ya. Bukan dengan wow jamaah, bukan dengan wow jamaah, wow saja, dengan wow. Oh, dengan wow saja. Nah, wow jamaah karena itu, ingat ya, wow jamaah itu hanya ada pada fiil. Ya, wow jamaah itu hanya ada pada fiil.
Nah, terus kenapa dia tanda rafa'nya dengan waw? Karena jamak muzakkar mulhaq. Iya, masya Allah. Jamak muzakkar mulhaq, bukan salim, mulhaq. Asal. Syu'batan. Nasab sebagai maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, mana amil itu yang membuat dia nasab? Fi'il kah, fa'il kah, apa mana? ya? Saya memukul 70, ya. Misalnya kan, dorab tuh Zaidan maf'ul bih dari mana? Doroba, ya. Kalau ini mana amilnya? Lihat dulu. Kalau dia maf'ul bih, mana fi'ilnya? Apa yang sama dengan fi'il? Nah. Ini rofa sebagai khobar, Ustaz. Bukan ya? Jelas-jelas nasab dia. Jelas nasab dia. Apa ya? Apa ya? Nasab sebagai, tahu saya. Nasab sebagai badal, Ustaz. Bukan. Bukan juga. Astagfirullahaladzim. Tamis. Tamis artinya penguat kan, Ustaz? Itu taukid. Taukid. Nanti buka halaman. Ya. Nanti buka halaman 101 ya di Mukhtarab. Nih, tamyiz. Halaman 101 nanti ya di sini dibuka ya. Atau ada ini enggak ada buku Mukhtarab enggak di sampingnya? Saya ambil sebentar di tas. Ustaz. 101. Ya, ini Ustaz 101. Nah, itu tamyiz apa itu? Tamyiz baca. Tamyiz rumusnya tam adalah isim nasab nakiroh yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Masih belum jelas. Nah, ciri-cirinya apa? Jatuh setelah timbangan, jatuh setelah takaran, jatuh setelah jarak. Yang keempat, jatuh setelah hitungan. Yang nomor 4 kita baca. Jatuh setelah hitungan ada 2 hukum. Yang pertama, nasab mufrad. Ini nasab dan mufrad. Syu'batun mufrad. Jamaknya apa? Syu'abun. Syu'abun ini jamak. Nasab mufrad. Kapan dia dibaca nasab mufrad? Setelah hitungan antara 11 sampai 99. Antara 11 sampai 99. Nah, ini dia. Dan ini dia. Dan ini dia. Ya, nasab mufrad. Ini nasab mufrad, syu'batun mufrad, jamaknya syu'abun. Nasab mufrad kapan? Terletak antara bilangan 11 sampai 99. Nah, gitu. Nah, perlu lagi nih Mas tambahan ya. Faedah buat jenengan ya. Di antara ciri tamyiz, dicatat di Mukhtarab. Isim nakirah nasab jatuh setelah isim tafdil.
Contohnya, ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak daripada kamu harta. Perhatikan, ana aksaru minka malan. Ini ana mubtada, aksaru sebagai khobar, ini sebagai tamyiz. Apa cirinya? Isim nakirah nasab. Jatuh setelah aksar namanya apa? Isim tafdil. Nah, silakan kalau mau dicatat. Ini faedah penting ya. Di antara ciri tamyiz berikutnya adalah ini. Isim nakirah nasab jatuh setelah isim tafdil. Ini isim tafdil. Ustaz. Nah. Dan kita lanjut lagi. Ya. Berikutnya. Ya, ini kalau berarti hampir mirip kayak maf'ul bihnya fi'il gitu, Ustaz. Jadi aksara ini isim tafdil. Ini maksudnya gimana? Kalau di apa namanya? Nah, yang mansubat itu kan setahu saya ada tamyiz juga kan? Iya, tamyiz. Itu apa namanya? Fi'il kan juga bisa punya tamyiz kan ya? Fi'il punya tamyiz? Oh, bukan. Salah berarti saya. Enggak ada, fi'il enggak ada tamyiz fi'il. Oh, iya. Tapi semua tamyiz itu berarti nasab dia. Iya. Ya namanya tamyiz itu dia nasab. Kita lanjut ya. Ya. Oke, Ustaz. Baik, fa'alaha. Apa yang namanya a'laha? Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. A'la. Irobnya apa? A'la ini juga isim tafdil berarti, Ustaz? Betul. A'la isim tafdil. Yang paling tinggi. Ya, bukan fi'il, isim. Irobnya apa dia? A'la irobnya rofa sebagai khobar huwa, Ustaz. Khobar? Oh, bukan. Ini titik ya. Jadi wahwa bil'un masabun syubatan dah. Titik. Oh, yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. A'la sebagai mubtada, Pak. Rofa sebagai mubtada. Domir mutasil bimahli jarin sebagai mudhaf ilaihi. Ada mubtada, ada khobar. Qaulu apa? Qaulu, Ustaz. Itu qaulu itu berarti fi'il madhi, Ustaz. Kok fi'il madhi qaulu? Oh, ini qaulu berarti master ya? Iya, masdar. Mas apa namanya? Masdar. Bukan mas pulung ya. Masdar ya. Masdar itu isim. Ya. Jadi qaulu i'rabnya apa dia? Qaulu i'rabnya rafa sebagai khobar. Saya hapus ya. Ya. Ini tadi apa? Mubtada M. Ini khobar. Qaulu. Kenapa nggak ditanwin? Karena apa ya? Isim tidak boleh ditanwin. Ada berapa keadaan? Oh. Ini selain maudhu' min as-sarfi, ini bukan maudhu' min as-sarfi. Selain maudhu' min as-sarfi, isim mu'rab itu ya ada dua keadaan isim tidak boleh ditanwin. Pakai mudhof. Apa ya? Pertama mudhof. Yang pertama apa? Mudhof. Yang kedua
Mamnu minas Ada sarf. bukan mamnu minas sarf, ada al. Oh. Oh, ada. Isim mu'rab tidak boleh ditanwin dalam dua keadaan. Pertama mudhaf, yang kedua ada alif lam. Nah, di sini kenapa tidak ditanwin? Karena mudhof, Ustaz. Mudhaf. Kalau ada mudhaf berarti harus ada mudhaf ilaihi ya. Kalau dia mudhaf berarti harus ada mudhaf ilaihinya. Ya, kita cari mudhaf ilaihinya mana. Lah, di sini apa Mas? Ini terulang lagi. Ini terulang. Ini terulang. Lah, apa namanya? Ila istisna. Nabila. Lah, bukan ilah. Lah. Oh. La. Astagfirullahaladzim. Kemarin apa? La nahiyah. Lanahnya itu masuk pada fiil. La tadrib. La tadrib. Janganlah pukul. Ini la nahiyah. La tadrib, janganlah pukul. Ini belum sarapan ini, Mas. Iya. Konsentrasi. Biasanya jam segini gantian jam makan. Iya kan? Udah jam 7. Iya. La nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Saudaranya siapa la nafiyah lil jinsi? Saudaranya Ina, Ustaz. Saudaranya Inna. Berarti apa? Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Nah, sekarang berarti ilahani sebagai apa dia? Ilaha sebagai isim la. Nah, isim la. Nah, di sini dia mabni atau mu'rab? Dalam kondisi ini ketika dia menjadi isim la jadi mabni. Berarti artinya apa? Fi mahali nasbin sebagai isim la. Iya, fi mahali nasbin sebagai isim la nafil jinsi. Khobarnya mana? Khobarnya dihapus hakun. Ya, hakun, betul. Allah sebagai apa? Allah sebagai astagfirullahaladzim, apa ya? Malah saya nggak nyatet Allahnya. Sama, pokoknya kalau udah ketemu seperti ini, la ilaha, nanti dia banyak tuh, la ilah, kadang-kadang anta, apalagi gua, ana, misalnya kan. Setelah ilah, kalau ada konteks seperti ini, kalau ada bentuk seperti ini, la ilaha, ilah, setelah ilahnya apa? Sebagai badal. Rofa sebagai badal. Baik ya Allahu, anta, huwa, ana. Ada seperti ini dalam Al-Quran, ada seperti ini. La ilaha illallah, ada. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. La ilaha illa ana. Ada seperti ini. Ini dia rofa sebagai badal. Badal dari khobar yang dibuang. Kita ulangi lagi ya. Ini badal. Badal dari mana? Badal dari khobar yang dibuang. Kalau mau catat sekalian. Saya ngelengkapi yang kemarin ini. Nah, la nafiyah lil jinsi dan isimnya dan khobarnya namanya apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu irobnya apa? Fi mahali rofin sebagai khobar dari an. Dari Allah. Khobar dari mana? Itu kan ini mubtada, ulangi ya, ini mubtada. Allah. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Ini mubtada, ini khobar. Nah, sekarang jumlah ismiyah di sini apa? Ini tadi kenapa nggak ditanwin? Oh iya, karena sebagai mudhof, Ustaz. Nah, ini karena mudhof. Berarti ini sebagai apa? Sebagai mudhof ilaihi. Iya, mudhof ilaihi. Oh, saya pikir semuanya ini jumlah ismiyahnya seperti yang catatan kemarin. Bukan.
Nah, Oh. nih. Makanya tergantung konteks kalimat, nggak bisa disamakan semua ya. Tergantung konteks kalimat. Tergantung terjemahan juga. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Makanya mubtada ini khobar. Ya kan? Ini mudhof ilaih jumlahnya. Baik. Wa adnaha ini sama ya. Wa adnaha ini sama seperti huruf sebelumnya. Ya, adna hurufnya rafa sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan apa? Dengan fathah muqaddarah. Rafa dengan dhammah muqaddarah. Iya, muqaddarah. Astagfirullahaladzim. Kenapa dhammah muqaddarah tanda rafanya? Karena dia isim maksur. Nah, isim maksur. A berarti jar mutasil timali jadi mudhof ilaihi. Imatatu sebagai khobar. Khobar. Al-azhar sebagai apa dia? Al-azaz rafa sebagai Rafa. Astagfirullahaladzim. Oh, madrur sebagai mudhof ilaihi. Iya, madrur mudhof ilaihi. Tanda jarnya dengan apa? Tanda jarnya dengan ya muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Karena isim maksur. Isim maksur. Imatul azza al-tariqi. An apa irobnya an? An irobnya tidak punya irob. Bukan apa? Huruf huruf C. At-tariqi majul mujar. Wa ini huruf istinafiyah. Wal hayatu syu'batun min iman. Dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Al hayatu sebagai apa? Rafa sebagai mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? Syu'bat. Nah, Tu. syu'batun. Baik, lanjut. Wa arkanuhu sitatun. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi kulluhu minallahi. Dan rukun iman ada 6. Bahwasanya percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir dan qadar yang baik dan takdir yang baik dan buruk, semua dari Allah. Ya, semuanya adalah dari Allah. Warkanuhu sittatun, dan rukun-rukunnya adalah 6. Antuk mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikati, dan malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan dengan takdirnya, dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya, semuanya adalah dari Allah. Nah, wa istinafiyah arkanu irobnya apa? Arkanu rafa sebagai mubtada, Ustaz. Ya. Sebagai mubtada. Dan mubtada ada khobar, mana khobarnya? Antuk mina. Rukun-rukunnya adalah 6. Oh, jalan. Oh, berarti sitatun, Ustaz. Nah, iya sitatun khobarnya. Baik. Berikutnya antuk mina. Antuk mina fi'il mudhari' mansub karena masukkan an menasab. Baik, sekarang an dan fi'il mudhari' namanya apa? Masdar muawwal. Tar dulu. Tu'mina. Engkau beriman. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Ya. Nah, sekarang an dan fi'il mudhari' namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu i'rabnya apa?
Lima hali rofin sebagai mubtada. Ustaz. Bukan. Oh, Lima sebagai hali rofin sebagai badal. badal dari mana? Dari Sitatun. Berikutnya wabil qadari. Sama semua ya. Langsung kita lompat. Wabil qadari khairi. Khairi irobnya apa? Khairi. Khairihi irobnya rofa sebagai Rofa. masuk sebagai mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Qadari. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Dan dengan takdir yang baiknya dan yang jeleknya. Oh. Majrur sebagai maksud sebagai atof ke malaikatihi itu. huruf atofnya mana? Ini wawu. Bukan. Khair itu catat ya. Majrur sebagai badal. Catat. Oh. Badal kemana? Badal dari qadari. Oh. Takdir. Itu artinya bukan naat, Ustaz. Kan dengan takdir yang jelek, yang baik dan yang jelek gitu. Iya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya yang gitu kan. Tapi sekali lagi itu kan hanya terjemahan kan. Terjemahan yang bisa sifatnya terjemahan itu sifatnya membantu dalam bentukan i'rab. Ya. Jadi kita di sini nggak bisa mentang-mentang yang kita artikan apa? Yang baiknya sebagai tidak bisa. Ya. Ini dia sebagai badal. Sebagai badal ya. Karena dia tidak cocok secara konteks dalam bahasa Arab, tidak cocok dia susunan naat man'un enggak cocok. Susunan naat man'un enggak cocok. Atau bisa juga kita ini terjemahkan wabil qadari dan dengan takdirnya, baiknya dan buruknya. Nah, coba kan seperti itu, tanpa ada kata yang. Dan dengan takdir baiknya dan buruknya, coba seperti itu. Ya, ini lagi dia badal ya. Tawasyari wa faqaf syari majrur karena ada faqaf. Dan berikutnya kulluha minallahi, semuanya adalah dari Allah. Kullu irobnya apa? Kulu itu zorof, nasab sebagai zorof. Kok nasab? Kullu ada ropaknya, didompak ropak itu. Kulu berarti rofa sebagai mubtada. Itu mubtada, semuanya adalah dari Allah. Baik. Kulluhu minallahi. Naam. Ada mubtada, ada khabar, mana khabar? Domir rofu. Domir kulluhu itu berarti punya mudhof ilaih ya. Nah, yang mudhof ilaih, punya mudhof ilaih. Sibul jumlah minallahi itu. Iya. Kulluhu minallahi, semuanya adalah dari Allah. Kabarnya mana? Kabarnya sibul jumlah minallah. Gimana, mau lanjut atau gimana? Berarti itu saat mau nganterin supir sekolah. Alah, ini ya. Jam berapa bisa nganter? Kenapa, Sat? Jam berapa biasanya nganter? Oh, jam 7:04. 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa kita langsung ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa ya? Kayaknya juga udah ngeblank dulu. Biasanya kan jam 6:04 ya. Iya, biasanya ya tadi itu cepat kan karena nggak nganter sekolah sekarang kan. Oh, oke. Iya, maaf. Ya, nggak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.